Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait perkembangan penyidikan kasus Bel-Beli dan kasus pemberian keterangan palsu dengan tersangka Miriam S. Haryani. Kita langsung menuju ke gedung KPK. Dilakukan secara paralel di keempat lokasi digeledah mulai dari siang sampai dengan malam hari, dan dari proses penggeledahan itu disita sejumlah dokumen. Nah, setelah proses penggeledahan dan penyitaan itu tentu penyidik mempelajari terlebih dahulu dokumen-dokumen yang sudah disita tersebut terkait dengan penanganan perkara di tahap penyidikan indikasi pemberian keterangan tidak benar di pengadilan. Berikutnya terkait dengan kasus yang baru saja kita umumkan kemarin dalam indikasi tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan SKL terhadap salah satu obligor BLBI Samsul Nur Salim dengan tersangka SAT. KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka SAT. Informasi yang kita terima, pencegahan dilakukan sejak 21 Maret 2017 untuk 6 bulan setelah pencegahan itu dilakukan. Dan sejak penyidikan dilakukan, sudah diagendakan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi. Pada tanggal 17 April diagendakan pemeriksaan terhadap saksi Rizal Ramli. Pada saat itu saksi tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang. Kemudian pada tanggal 20 April 2017 diagendakan pemeriksaan saksi Kwik Kianji. Pada saat itu saksi hadir dan memberikan keterangan. Pada tanggal 25 April diagendakan pemeriksaan saksi Artalita Suryani. Namun saksi tidak hadir dan kita tentu akan melakukan pemanggilan kembali. Dalam proses penyelidikan sudah dilakukan permintaan keterangan terhadap sekitar 32 orang. Jadi 32 orang ini termasuk pada saat ini sudah menjadi tersangka, yaitu SAT. Unsur-unsur saksi dari pihak BPPN, dari pihak KKSK, dari pihak Kementerian Keuangan, pihak Bank Indonesia, dan pihak Sekretaris Negara. Nah, ke depan, mulai minggu depan kami akan kembali melakukan pemanggilan saksi-saksi, termasuk saksi yang belum hadir pada pemeriksaan tanggal 17 April atau 25 April 2017 ini. Itu yang bisa disampaikan, silahkan kalau ada pertanyaan. Bagaimana dengan pihak lain yang juga mendapatkan SKL? Yang bisa kami sampaikan saat ini, KPK fokus pada penanganan perkara di tahap penyidikan sekarang terhadap salah satu obligor yang menerima SKL, karena dari fakta hukum yang kita dapatkan, dari bukti-bukti yang kita miliki, diduga masih ada kewajiban sekitar setidak-tidaknya 3,7 triliun terkait dengan obligor ini, namun tetap diberikan SKL oleh tersangka. Itu yang kita dalami saat ini. Tentu saja dalam proses penyidikan ini kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita akan melakukan juga sejumlah kegiatan di proses penyidikan. Jika nanti ditemukan informasi-informasi lain yang relevan dan memang kuat merupakan fakta hukum, tentu tidak tertutup kemungkinan pihak lain juga akan kita dalami lebih lanjut. Dan KPK sudah menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3
dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi sekaligus jika ada pihak-pihak lain yang diduga bersama-sama dalam kasus indikasi tindak pidana korupsi ini tentu akan kita dalami lebih lanjut. Ketika kita melakukan proses, meningkatkan pada proses penyidikan, kita cukup yakin ada minimal 2 alat bukti atau bukti permulaan yang cukup bahwa diduga SAT melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain. Tapi tentu itu akan kita proses lebih lanjut secara bertahap sesuai dengan fakta hukum yang ada. Itu sekaligus menjawab yang kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan aset BLBI, tentu saat ini kita sudah menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Di sana ada salah satu unsur yaitu kerugian keuangan negara. Salah satu tujuan, salah satu target, salah satu hal yang ingin dicapai oleh KPK tentu adalah memaksimalkan aset recovery. Bagaimana caranya tentu kita akan melakukan dalam proses penyidikan ini semaksimal mungkin dengan seluruh sarana hukum yang memungkinkan. Saat ini kami baru menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kita akan maksimalkan hal tersebut. Nanti akan kita lihat lebih lanjut dan kita sampaikan perkembangannya termasuk jika ada penyitaan atau kegiatan-kegiatan lain dalam proses penyidikan ini. Jadi bagaimana cara pengembalian aset itu tentu secara spesifik kami tidak bisa menyampaikan secara rinci. Kemudian tadi pertanyaan terakhir apa? Kasus yang kita tangani. Ya, demikian tadi perkembangan yang disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah terkait 2 kasus yang saat ini sedang ditangani KPK. Yang pertama adalah kasus kesaksian palsu yang disampaikan oleh tersangka Miriam S. Haryani, di mana KPK telah melakukan penggeledahan sejumlah lokasi dan menyita sejumlah dokumen. Dan kasus lainnya adalah kasus BLBI yang sudah dan baru saja ditetapkan tersangka oleh KPK kemarin, yakni dengan inisial SAT. Dari perkembangan penyidikan kasus BLBI ini, yang jelas KPK telah memeriksa sejumlah saksi, ada 32 orang, dan yang terakhir di bulan April ini ada 3 orang yang setidaknya dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, yakni Rizal Ramli 17 April namun yang bersangkutan tidak hadir, kemudian Kwik Kiangi pada 20 April dan sudah hadir dan memberikan keterangan, serta Artalita Suryani 25 April dipanggil namun tidak hadir. 2 orang, Rizal Ramli dan Artalita Suryani, yang belum sempat hadir akan dilayangkan kembali surat panggilan kepada keduanya untuk memberikan keterangan terkait kasus BLBI ini. KPK masih membuka peluang keterlibatan pihak lain dan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini yang ikut terlibat bersama-sama dengan tersangka SAT Syafruddin Tumenggung, mantan Kepala BPPN dalam kasus BLBI, menerbitkan SKL terhadap Samsul Nur Salim.